Malam ini kita mulai belajar surat Roma. Lalu, kata apa yang paling sering muncul dalam surat Roma? Karena iman dibenarkan. Percaya kepada Yesus membuat seseorang benar. Percaya kepada Yesus itu baik. Orang baik itu orang yang adil. Singkatnya, Yiren adalah orang baik. Orang yang percaya kepada Yesus. Oh, orang ini adalah orang baik. Selamatkanlah dia. Orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang ini tidak baik. Dia orang jahat. Ini adalah orang yang tidak benar. Jangan selamatkan dia. Yesus berkata tentang orang yang percaya kepadanya. Inilah manusia. Orang ini baik. Aku akan menyelamatkannya. Kata yang paling sering muncul dalam surat Roma adalah iman. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang benar dan baik. Mari kita bahas isi surat Roma. Isi surat Roma menjelaskan bahwa anugerah keselamatan melalui Kristus Tuhan adalah untuk menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Menyelamatkan orang yang percaya. Orang yang percaya. Yesus berkata, oh, dia sudah percaya kepadaku. Aku akan menyelamatkannya. Dia percaya kepadaku. Dia orang baik. Begitulah. Mari kita baca bagian pertama pasal 1. Paulus, hamba Kristus Yesus, terpanggil sebagai rasul. Dikhususkan untuk Injil Allah. Injil ini telah dijanjikan Allah sebelumnya melalui para nabinya dalam kitab suci. Yang membahas tentang anak Allah. Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut dagingnya. Ia adalah keturunan Daud. Menurut roh kekudusannya. Dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa karena kebangkitannya dari antara orang mati. Mari kita jelaskan secara singkat ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Paulus adalah Rasul Kristus. Lalu, mengapa Paulus dipanggil menjadi rasul? Dipanggil karena Injil. Paulus demi Injil. Yaitu Injil itu sendiri. Untuk memberitakan Kristus. Agar orang percaya kepada Kristus. Karena itulah ia dipanggil. Lalu, apakah Injil itu? Injil adalah firman Allah yang melalui para nabi, yaitu para nabi zaman Perjanjian Lama, sudah dinubuatkan. Nubuatan tersebut sudah ada sejak zaman para nabi. Kitab suci telah menjanjikannya kepada kita. Injil membahas tentang anak Allah. Injil adalah kabar baik. Yaitu, kepada siapa Injil pertama kali diberitakan? Dalam kitab Kejadian, Injil pertama kali diberitakan kepada Abraham. Tentang siapa Injil itu berbicara? Tentang Yesus Kristus. Allah pernah berkata kepada Abraham, segala bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunanmu. Keturunan itu adalah Yesus. Injil adalah Yesus. Jadi, kita diberkati karena iman kepada Yesus. Ya, kita diberkati karena iman kepada Yesus. Bagaimana bisa begitu? Karena iman kepada Yesus, kita diberkati. Kita memperoleh hidup melalui Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, dosa kita diampuni. Injil berbicara tentang Yesus. Mengenai Yesus. Apakah hal ini sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama? Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama bernubuat. Ada seorang yang menanggung dosa kita. Dan menderita sengsara. Mazmur bernubuat. Engkaulah anakku. Pada hari ini aku memperanakan engkau. Dan dalam kitab Kejadian. Juga dinubuatkan. Segala bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunan Abraham. Jadi, Injil berbicara tentang seseorang. Saya Parker orang itu. Injil berbicara tentang Yesus Kristus. Pada zaman Kristus Tuhan. Injil berbicara tentang Kristus. Kristus Tuhan adalah penebus bagi mempelai surgawi. Pada akhir zaman. Injil tidak hanya berbicara tentang Tuhan Kristus. Tetapi juga mencakup saudara laki-laki Tuhan, saudara Heber. Saudara Heber menebus mereka yang telah dijanjikan. Kehidupan kekal di bumi. Mengenai kitab Heber. Perjanjian Lama juga memiliki nubuatan alegoris. Dan Perjanjian Baru juga memiliki alegori. Seperti halnya peristiwa Tuhan Yesus, yang dalam Perjanjian Lama digambarkan secara alegoris. Sedangkan dalam Perjanjian Baru ditulis oleh para rasulnya dalam Alkitab. Sebagai bukti bahwa ia adalah anak Allah. Jadi, jika seseorang mengaku sebagai Injil, syarat pertama yang harus dipenuhinya adalah ia haruslah Allah, anaknya. Hanya anak Allah. Yang kepadanya Allah bersedia menyerahkan nyawa seluruh umat manusia. Agar ia dapat menebus seluruh umat manusia. Lalu, siapakah Yesus ini yang diberitakan? Orang seperti apakah dia? Di sini dikatakan bahwa menurut dagingnya, ia dilahirkan dari keturunan Daud. Artinya, tubuh jasmaninya adalah kebenaran yang menjadi nyata. Firman yang menjadi manusia. Dengan kata lain, menurut tubuh jasmaninya, ia adalah keturunan Daud. Namun menurut rohnya, Ia bukan keturunan Daud. Menurut rohnya, Ia adalah anak Allah. Karena ia telah bangkit dari antara orang mati. Menurut kelahiran jasmani, keturunan Daud tidak mungkin bisa membangkitkan dirinya sendiri. Namun ia bangkit dari kematian. Karena Roh Kudus yang penuh kuasa tinggal di dalamnya. Artinya, percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada roh yang ada di dalam Yesus. Roh yang ada di dalam Yesus adalah Roh Kudus Allah. Yaitu Roh Kudus dan Roh Kristus, Anak Tunggal Allah.
Kristus ini, setelah menjadi manusia, namanya disebut Yesus. Di surga, kita menyebutnya anak tunggal Allah. Namun setelah ia menjadi manusia, dunia menyebutnya Yesus. Arti nama Yesus adalah Allah menyertai kita. Jadi, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima kehendak Allah. Dan memuliakan Bapa melalui Tuhan. Amin.